Pemirsa dimanapun Anda berada, yang di kota maupun yang di desa, yang tua maupun yang muda, yang kecil maupun yang gedang Sarawak, yang beranak 3 maupun yang janda. Marilah kita bersama-sama untuk bercanda dan ketawa melalui acara kita ini, supaya kita jangan cepat tua, karena yang tua mengunjur ruruknya, kabur matanya, keriput kulitnya, bau tanah baunya. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan channel BJS Project. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang 5 tentang kepemimpinan yang ada di Minangkabau. Bagaimana alur kepemimpinan di Minangkabau dan apa saja itu yang 5 itu. Mari kita saksikan bersama-sama. Dari Minangkabau. Waalaikumsalam. Aku pala kiranya. Serius mana menghembus salung nampaknya. Iya. Merintang-rintang hari sambil duduk menghembus selung. Untung tidak offset. Iya. Saya lihat tadi ini kalau dibawa main bola tidak bisa ini. Iya. Dihembusnya peluit oleh wasit ini. Kepada Angku Pala sembah dipulangkan. Ya, kepada kita bersama lah. Sembah yang dipulangkan kepada Angku Pala singkat apa pula lah kesingkatannya. Ia setentangan kedatangan Angku Pala ke sini. Talang di hulu layur lampai kini tersandar-sandar juga. Talang diambil ke pengalat. Dari jauh Angku Pala kinilah sampai kini jauh Angku Pala kinilah datang kinilah sampai. Apa kegerangan yang mau disampaikan? Kok tahu tumbuh tali berpilin biar bersama kita meluruskannya. Kalau ada kusut yang tak selesai, melah bersama kita menyelesaikannya. Sekian sembah dari hamba. Sudah sampai itu. Asal kita itulah dulu. Bukan kinari saja, kinari anak orang kota Gedang. Bukan kemari saja. Besar mengkasut yang akan dijamar. Iya. Ya itulah Angku Rajo Besisir. Kedatangan saya kemari mau bertanya persoalan tentang 5 katanya kepemimpinan itu di Minangkabau itu. Alah sampai di Angku Pala. Dianggap seperti itu Angku Raja Pesisir. Sepanjang kata Angku Pala tadi itulah kata yang sebenarnya dilingkung baris dan berlabas lain di lingkar adat dan pustaka. Iya, kata Angku Pala tadi. Apa pula lah itu kata Angku Pala tadi? Iya, setentangan kepemimpinan di Minangkabau. Apa itu kepemimpinan di Minangkabau? Kepemimpinan di Minangkabau tak ubah seperti jari yang 5. Kan seperti itu kata Angku Pala tadi. Ya, supaya jangan terlalu formal kita biasa saja. Nanti penonton kita nanti bingung dia. Sasat dia nanti. Ya, menganga dia menonton. Kita yang pusing dibuatnya nih. Nah, jadi yang kepemimpinan yang 5 itu seperti apa itu Angku Rajo Pesisir? Urutan kepemimpinan di Minangkabau kita obahnya seperti jari yang 5. Ini jari ya. Begitu pula dengan sifat-sifatnya. Sama dengan sifat-sifat jari yang 5 ini. Bagaimana kondisi jari yang 5 ini seperti itulah sifat
dan martabatnya di dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Ya. Satu, jempol. Ampu kata orang Minang. Ibu jari bahasa Indonesia. Mandeh kata orang Minang. Bundok kandung. Kalau di Kunyit ada juga itu namanya itu. Apa itu? Empu Kunyit. Empu juga namanya. Empu juga. Sama bentuknya, tapi berlain. Tapi berbeda dengan yang membuat keris kan empu juga. Empu keris itu. Empu keris ya. Iya. Urutan kepemimpinan yang pertama, Ibu Jari. Ya. Ini Bundok Kandung. Bundok Kandung di Minangkabau terpisah dari Jari yang 5. Jadi martabat kepemimpinan Jadi di Minangkabau. yang Ibu Jari ini Bundok Kandung. Bundok Kandung di Minangkabau. Ya. Bundok Kandung. Ratu di Minangkabau. Tapi dia terpisah dengan Jari yang lain. Pengambil setiap keputusan dari musyawarah dia yang menggenggam. Tapi dia tidak hadir dalam musyawarah. Makanya kalau kita mau memuji orang itu bagus dan cantik dan segala macam, iya. Empu yang maju. Ya. Sama dengan garis keturunan di Minangkabau menurut garis keturunan ibu. Ya. Empu juga lagi. Iya. Seperti itu. Anak kecil pun waktu kecil yang dihisapnya adalah empu juga yang dihisap. Ibu Jari. Nah, bukan ini yang nggak ada. Tidak mungkin empu kunyit yang dihisap. Empu kunyit kunyit muntah dia. Terus Iya. satu lagi yang Rejo Pesisir. Kalau kenapa orang selalu memberikan pujian itu dengan Ibu Jari ini? Kenapa tidak ini? Pantas kamu. Mantap kamu. Kenapa tidak ini? Kenapa selalu ini? Ada apa ini? Ini berkaitan dengan hadis Rasulullah. Ketika sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, siapakah di muka bumi ini orang yang pantas dimuliakan ya Rasulullah? Yang pertama, ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Makanya setiap memuji orang itu ibu. Tidak ada orang yang pendidikan paling utama pertama kali didapat dari ibu. Itu memuliakan wanita. Di Minangkabau emansipasi wanita jauh sudah ada sebelum masuknya Belanda. Emansipasi wanita udah ada di Minangkabau. Luar biasa Minangkabau. Ternyata banyak yang tersimpan-simpan, yang tersirat-sirat, yang tersuruk-suruk, yang tersuruh-suruh, yang terlupakan, yang kita cukil. Nah, kita angkat pelan-pelan. Membangkit batang terendam. Nah, ini namanya membangkit batang terendam. Ya. Biar orang jelas. Yang kedua. Nah, yang kedua. Urutan kepemimpinan di Minangkabau. Apa itu? Telunjuk. Tunjuk. Makanya setiap orang memerintah, tolong ambilin itu, pakai jari telunjuk, nggak pakai jari kelingking. Iya. Ke sana pakai telunjuk orang, ke sana orang telunjuk orang. Iya. Ini sifatnya selalu menunjuk. Nunjuk sana, nunjuk sini. Kenapa? Ini apa itu pemimpin Minangkabau telunjuk ini? Nini mama. Ini Nini mama. Nini mama di dalam jari itu untuk tidak bisa melihat jari kelingking. Kenapa dia tidak bisa melihat kelingking? Tertutup dengan ini. Makanya di Minangkabau antara kemenakan dan Nini mama sering terjadi miskomunikasi. Dikecil mau kok Miss Universe. Rupanya miskomunikasi. Iya. Orang tak bayang diamba tadi Miss Universe. Nanti dipilih di dalam TV itu Raja Pesisir. Iya. Itu Nini mama. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu di berikutnya. Nini mama penghulu datuk di Minangkabau. Iya. Termasuk penghulu atau datuk di Minangkabau ini termasuk kepada golongan Nini mama. Ya, itu Nini mama.
Itu nenek mama. Berarti kalau di dalam sholat, kita di dalam sholat pas duduk tahiyatul, kita menunjuk. Nah, Satu. ada hubungannya ini. Ada hubungannya. Hubungannya kepada apa? Kebenaran kan beraja ke mama, mama beraja ke pengulu beraja ke kebenaran, ke mufakat beraja ke kebenaran berdiri sendirinya Kepada Allah. Itu dia. Cocok. Bungkus katanya. Nah, ini kita coba tidak mengupas, tapi kita membicarakannya hanya sedikit dan sekilas. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga. Tapi kalau ini berebut mengecat, berebut berkata kita. Ada orang yang suka ini main tunjuk-tunjuk aja. Ketika ada kegiatan dia tiba-tiba menjadi orang yang paling ini menunjuk-nunjuk aja main. Nah itu bagaimana itu? Itu namanya ada dua. Kembali kita bicara tentang masalah nenek mama tadi. Ada yang dinamakan nenek mama, ada yang dinamakan dengan nyinyi yang nganga. Yang dinamakan nenek mama nanti kita akan bahas, tapi sekilas kita akan baca sekarang. Yang namanya nenek mama, tahu diduri mau mencucuk, tahu di kayu menusuk, mencucuk ini menusuk maksudnya. Ya. Oh iya. Tahu di dahan mau menghimpap, jatuh. Menimpa. Dahan yang mau menimpa. Ya. Terkilat ikan di lautan sudah tentu jantan betinanya. Baru mengkilat kena cahaya matahari dia udah itu ikan betina, ikan jantan. Luar biasa ya. Luar biasa. Falsafah dari Minangkabau ini luar biasa. Tahu rasa, periksa yang dimakan kata mungkin. Kalau orang luar kalau mau tahu ikan itu jantan betinanya dia tangkap dulu. Diperiksa, dibawa ke labor dulu. Mengeluarkan telur dia atau tidak ini? Kalau di Minangkabau cuman melihat kilatan saja sudah tahu jantan betinanya. Luar biasa nih mama kita. Itu jauh ya? Jauh ilmunya. Itu nantilah kita akan kupas satu persatu. Itu yang ke berapa tadi itu? Yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ini jari tengah. Jari tengah ini jari paling tinggi di antara jari-jari yang lain. Bisa menimbang kiri dan kanan. Adil. Tahu hukum adat dan tahu pula hukum agama, tahu hukum bernegara. Iya. Jadi dialah yang di penengah antara perselisihan antara kemama dan kemenakan. Siapa dia yang ini? Orang cerdik yang pula pandai. Cerdik pandai namanya di Minangkabau. Termasuk alim ulama atau yang disebut orang ayat 4 jenis. Jenis ya. Itu rapat 4 jenis itu. Iya. Karena di situ tuh mereka memahami ilmu agama, ilmu bernegara dan ilmu adat. Mereka memahami dan istilahnya penyambung lidah penghulu. Begitu. Iya. Seperti itu, lupa saya. Orang yang 4 jenis ini termasuk juga orang-orang Minang yang menuntut ilmu sampai ke perguruan tinggi, sampai dapat gelar doktor, profesor segala macam. Itu termasuk orang yang cerdik, pulau pandai. Iya. Ya, orang yang memahami ilmu agama, memahami ilmu adat dan memahami ilmu dunia. Iya. Ilmu banagari. Itu orang yang cerdik, pulau pandai. Menimbang, mereka menuntut ilmu, berilmu di sini. Itu yang jari tengah. Kemudian kita masuk ke jari yang berikutnya. Asal jangan cerdiknya cerdik buruk. Iya. Jangan salah tanggapan juga. Kalau kita beginikan jari tengah kita ke orang akan marah. Itu beda. Beda. Kalau di barat, kalau kita ginikan ke orang marah ditampar. Tapi saya orang barat ini, tapi saya nggak marah. Kan yang Sumateranya. Iya. Yang penting judulnya tetap barat. Tapi ada baratnya. Iya.
Nah, sekarang kita coba lanjut ke jari yang keempat. Keempat ya. Oh, iya. Ini Jari manis itu ya. jari manis. Jari manis ini adalah penghias rumah dan gadang. Makanya ini adalah orang Sumando. Makanya cincin selalu ditaruh di sini. Ya. Tapi ingat, jari tengah ini kalau ketika kita letakkan di lantai begini, jari ini bisa bergerak, jari ini bisa bergerak, ini bisa bergerak. Jari tengah ini susah, jari manis ini susah digerakkan. Iya. Kelingking bisa digerakkan. Kenapa? Karena orang Sumando ibarat sama artinya dengan debu di atas tunggul. Dia bisa pergi dan pergi begitu nanti. Iya. Terlalu gampang untuk dibuang itu. Bukan masalah terlalu gampang untuk dibuang, salah arti orang, salah tanggapan orang. Orang Sumando tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan hukum di dalam rumah gadang itu. Iya. Di dalam kaumnya itu, di dalam kaum bininya. Dia sifatnya hanya mendengar ya. Sifatnya mendengar dan mengayomi. Gitu. Iya, tapi untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak dari bisa. keputusan selalu diambil dengan musyawarah dan mufakat dengan nini mama. Iya. Jari yang 4. Nah, itu orang Sumando. Ini manis, makanya cincin selalu dipakai di jari manis. Ya. Dihiaskan. Tapi orang Sumando ini banyak juga macamnya. Kalau saya dengar nanti ada yang aneh-aneh itu namanya. Ya, nanti bisa kita bahas nanti tentang orang Sumando. Orang Sumando tikar buru. Tikar mana itu? Orang Sumando tikar buru, orang Sumando nini mama, orang Sumando pacawalah. Lalar hijau. Orang Sumando lalar hijau. Nanti kita akan bahas satu. Kalau kita sebut orang Sumando langau hijau, nanti si pemirsa tidak mengerti. Jadi orang Sumando lalar hijau. Iya. Sama orang Sumando tikar buruk. Jelek. Tikar jelek. Tikar lapuk. Tikar lapuk. Iya. Orang Sumando kacang miang. Apa itu kacang miang? Ini pemirsa kita tidak mengerti yang disebut kacang yang miang. Yang nama kacang miang ini adalah kacang yang ada miangnya. Iya. Yang bikin tapi gatal. kalau di tempat saya namanya ini bia-bia ini. Bio-bio. Bia-bia ya. Yang bikin gatal orang gatal orang kampung ya. Nah, satu cuman yang dicari orang Sumanda. Orang Sumando nini mama. Orang Sumanda nini mama. Iya. Itu tentang orang Sumando. Ya. Yang keempat ini adalah jari kelingking. Jari paling kecil di antara jari-jari yang lain. Ini jari ini bisa masuk mencongkel-congkel. Kerjaan congkel-mencongkel. Congkel hidung, congkel kuping, congkel segala macam. Dia mencongkel-congkel. Sesuatu di dalam itu mencari kalau ada kesalahan-kesalahan dia yang mencongkel-congkel. Ini adalah anak kemenakan. Nah, kalau ada kesalahan mama dia yang mencongkel-congkel. Makanya sering terjadi jari ini terpisah dengan jari ini. Ada terjadi kesalahpahaman antara mama dan kemenakan yang selalu ditengahi oleh. Kalau menurut saya perselisihan mama dan kemenakan itu kadang-kadang salah mamanya yang banyak. Aku rejo basici ya. Kenapa? Ada yang disebut itu dengan istilah mama. Mama dia ini katanya habis sawah pindah ke Kerambi ya. Atau bahasa Indonesianya habis sawah dijual digadaikan nanti pindah lagi ke batang kelapa. Nah, batang kelapa yang ditembak-tembak patus pun dijual. Batang kelapa ditembak patus. Ini yang harus kita jelaskan kepada penonton kita. Ya. Harus kita jelaskan. Nah, ya. Tentang masalah harta pusaka. Harta pusaka, pemilik harta pusaka adalah kaum. Yang laki-laki nini mama, yang laki-laki, yang pokoknya laki-laki dalam korban itu adalah mempunyai hak jaga. Hak jaga, bukan hak jual. Nggak ada hak mereka menjual, itu bukan milik bapak mande mereka. Bapak mande ini apa maksudnya nih? Bapak ibu. Bapak ibu. Ini pemirsa kita ini bermacam ini. Itu adalah milik kaum. Laki-laki adalah memiliki hak jaga, hak pakai di perempuan. Ini sekarang kan kebalik, banyak kejadian.
harta pusaka dibawa ke rumah bini atau digadaikan dibawa hasilnya ke rumah bini. Itu malu, sangat malu, malu sekali di Minangkabau. Itu pantangan di Minangkabau, membawa harta pusaka, harta kaum ke rumah bini, itu pantangan di Minangkabau. Tapi itu yang terjadi sekarang. Oh, banyak itu terjadi. Banyak itu terjadi, itu makanya sering terjadi perselisihan antara kemenakan dengan mama. Karena tidak memahami tentang masalah harta ini. Cuman mama ini kadang tidak mengerti dengan keinginan anak kemenakan. Nah, Ya kan, mama ini kan tempat kita bertanya, pergi tempat bertanya, pulang minta piti belanja. Ya kan, sebenarnya yang tepat ini itu mama ketemu kemenakan, setiap saya selesai ketemu kemenakan, beli rokok mama mana? Nah, ini yang salah pemahaman. Ya. Kalau paku kacang belimbing ambil tempurung lenggang-lenggokkan bawa melenggok ke saruasa. Ya. Anak dipangku dengan mata pencaharian. Kemenakan dibimbing dengan petuah dan pengajar. Orang kampung dipertenggangkan. Tenggang adat biar tidak binasa. Ini yang jarang yang tidak dipakaikan oleh orang-orang. Ya. Kita kembali kepada jari yang 5 tadi. Jari yang 5, ketika mau memutuskan sesuatu yang datuk tidak habis gedang di penghulu, tidak. Benar itu dalam adat, tapi tidak memutuskan sendiri. Keputusan selalu diambil dalam hukum tuah sakato. Istilahnya mufakat. Kata mufakat. Mufakat yang 4 ini. Jadi yang mengambil mufakat itu yang jari 4 ini saja. Jari 4 ini saja yang rapat. Yang ibu jari, yang empu ini tidak bisa. Di dapur Di dia. dapur ya. Siapkan. Dapur, sumur. Tidak seperti itu. Oh. Salah. Dari yang 4 ini yang mengadakan ropok namanya di Minangkabau atau rapat, hasil keputusan ini yang memegang siapa? Yang ini tidak, yang memegang adalah yang perempuan, justru kekuasaannya lebih tinggi. Makanya lebih kokoh ya. Lebih kokoh dia. Jadi kalau ini ditinjukan ke orang, ini lebih padat ini. Lebih padat dia justru yang menggenggam. Lebih berlapuh bunyinya kalau berlapus bunyinya tiba di punggung, berlapuh bunyinya tiba di pipi. Rera segalanya. Biar penonton kita Ya. nggak gagal paham, lebih baik kita mulai lagi menjelaskan dari awal. Ya. Bagaimana urutan kepemimpinan di Minangkabau tidak ubahnya seperti jari yang 5. Ya. Yang pertama ibu jari. Itu mande-mande budokan bulu. Kaum perempuan di Minangkabau. Yang kedua telunjuk nini mama. Penghulu datuk. Yang ketiga cerdik pandai. Yang keempat kurang sumando. Kurang sumanda. Yang kelima anak kemenakan. Anak kemenakan. Jadi urutan kepemimpinan di Minangkabau tak ubahnya seperti 5. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.